Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Bapak Ketua RW 011. Dipersilakan. Kena juga ya. Allahu Akbar. Yang kena emang dikenain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Bapak Yai, Bapak Habib-habib semua, para yai yang di belakang, Pak Ketua Yayasan juga, Pak Allah Akbar, lupa saya, orang turis yang biasa ceramah. Ya siapalah, kenal wajahnya tapi nggak kenal namanya. Baik, saya di sini mendampingi Bapak Pembesar kita, Bapak Lurah Tembesi dan Bapak Camat. Alhamdulillah Bapak Dewan juga ada. Sebetulnya saya tidak pantas, tapi alhamdulillah karena saya punya wilayah sini, jadi saya dipantas-pantasin aja. Gitu ya. Ya, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dewan, mohon izin. Jadi saya tidak bisa ngaji, emang ini susah ini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting HP-nya masih smartphone. Jadi di sini aplikasinya banyak. Baik, kepada Mas Yusuf, Bapak dan Mas Anas, karena saya biasa ngaji Yasin ya, jadi mohon Mas Yusuf untuk bisa membacakan surat Yasin yang ayatnya ini dibagi-bagi ya Mas Yusuf ya, 3 aja ya. Yang pertama ke Mas Yusuf, bisa mulai di ayat 7 sampai 10. Monggo Mas Yusuf, nanti gantian ke Mas Anas. Monggo berdiri. Mas Yusuf, silahkan. Surah Yasin Ayat ke-7 ya. ayat ke-7 mulai sampai ke 10. Mas Yusuf silahkan berdiri membacakan surah Yasin ayat 7 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad haqqal qaul Qalu alam. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim awlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Cukup. Monggo duduk. Dilanjutkan kepada Mas Anas. Mas Anas silahkan. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyi wa numiit. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Baik, cukup. Terima kasih. Tepuk tangannya bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah. Ini yang uji apanya surat yang biasa yasinan, jadi ya inilah yang mampunya. Baik, hadiahnya nggak usah langsung lah ya, atau langsung aja. Nah, maunya langsung aja. Jadi kalau Pak Yayasan ngasih, Pak Dewan ngasih, Pak Camat ngasih, saya nggak enak kalau nggak ngasih. Baik. Terima kasih. Nanti saya ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak RW 011 Bumi Sakinah.
Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Ustadz Mahfud Siddiq dari Pondok Pesantren Ummul Qura. Iya Pak Mahfud. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang nanya lebih grogi daripada yang ditanya. Mas Yusuf dulu. Mas Yusuf silakan. Yusuf disambung ayat, nanti sambungannya disambung sama Mas Anas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'an illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Lanjut Mas Anas. Mas Anas silahkan dilanjutkan. Ulaika humul warithun. Bisa diulang. Ulaika fi jannatin mukramun. Fama lilladzina kafaru qibalaka muhtiin anil yamini wa anis shimali izin. Ayatuk ma'u kullum di'im minhum ayyudakhola jannata na'im. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Baik, cukup. Itu bisa dibuka kembali, dikoreksi lagi nanti ya. Terdapat dalam surat apa tadi? Al-Jin. Surat pantesan loncatnya jauh banget. Mas Yusuf bisa jawab surat apa tadi? Mas Yusuf, Mas Anas. Nuh. Surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Nanti sambungannya yang keliru tadi. Nah, nanti dikoreksi lagi. Baik, luar biasa. Terima kasih. Pak Dewan ngasih hadiah, Pak Camat ngasih hadiah, Pak Lurah ngasih hadiah. Saya kalau ngasih hadiahnya melebihi Pak Camat sama Pak Dewan, nanti suul adab. Mosok ngalah-ngalahin Pak Dewan kan nggak mungkin. Baik, nanti saya antar ke sana langsung. Oke, atau mau ditransfer, Mas Yusuf? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada semua hadirin yang ingin memberikan imtihan atau pertanyaan. Dipersilahkan. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Imam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Saya Zulkarnain, supirnya TPQ Nurul Anwar. Jadi saya kemari itu bersama rombongan dari guru-guru TPQ Nurul Anwar. Ada Ibu Hajah Rusmiasri, kemudian ada Ibu Hajah Rini Widayati, dan juga ada Ustazah Senior Uswatun Hasanah. Jadi kami dari TPQ Nurul Anwar mohon doanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga TPQ Nurul Anwar bisa mengikuti jejak dari TPQ yang ada di Sakinah ini. Mohon doanya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya kasih apa? Ada hadiahnya, ada, insya Allah ada. Ini saya antar ke depan. Pertanyaannya ini untuk tim, jadi siapapun yang menjawab, insya Allah dua-duanya dapat. Alhamdulillah. Ya. Jadi Mas Yusuf, Mas Anas silahkan siap
Siap ya. Jadi siapa aja jawab, insya Allah dua-duanya dapat. Ini yang nanya nggak hafal nih. Nggak hafal juga agak belepotan dikit bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maaf, nanti segera diteruskan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Silakan Mas Yusuf, Mas Anas. Mas Yusuf, Mas Anas, silakan dilanjutkan. Bisa diulang aja nih. Oh, minta diulang pertanyaannya. Tolong dilanjutkan ayatnya ya. Saya ulang lagi deh. Mungkin bacaan saya masih belum pas nih kayaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz Doifi, kalau saya baca salah mohon dikoreksi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Perbendaharaan. Silakan Mas Anas. Innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liwaffihum terus. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih wadh-dhalimuna a'adda lahum Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu terusin. Silakan. liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih Innahu min fadlih innahu ghafurun syakur. alhamdulillah. Mantap, barakallah. Satu lagi ya. Ini surat yang suka saya baca ini. Perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya, satu lagi, insyaallah gampang. Saya tanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Silakan lanjutkan. Anas boleh, Yusuf boleh. Silakan. Al-Hadid. Mas Anas, silakan. Saya ulang saya lagi deh, biar dapat pahala banyak saya baca Al-Quran ini. Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim.
Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Silakan lanjutkan. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi miratus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladina asa'us su'an kadzabu kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Bagaimana Bapak? Saya ulang lagi, ada yang salah. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Lanjutkan Al-Hadid ayat 10 itu. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu fakullahu wa'adallahu husna wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Mas Anas dan Mas Yusuf. Terima kasih kepada Bapak Zulkarnain dari TPQ Nurul Anwar, Batang Kota. Kesempatan terakhir kami berikan kepada perwakilan dari JKHNO Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya saya nggak bisa bertanya ini. Apa yang ditanyakan bingung ini. Yang bertanya sama yang ditanyakan kayaknya lebih hebat yang ditanyakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingin Mas Yusuf dan Mas Anas untuk bareng-bareng melanjutkan ayat yang saya bacakan ya. Mas Yusuf, Mas Anas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina. Mari Mas Yusuf, Mas Anas. Silahkan dilanjutkan. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atam'utuwan kabira yauma yarawna malaikata la busra yauma idil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Bagaimana Bu? Insya Allah benar. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Mas Anas dan Mas Yusuf. Boleh satu kali lagi? Silahkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Cukup ya, alhamdulillah. Saya tidak bisa memberikan hadiah, tapi saya hanya bisa meyakinkan dan memastikan bahwa kedua anak-anak ini adalah calon-calon kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya akan memberikan mahkota-mahkota terindah yang tidak bisa didapatkan oleh orang tua manapun selain dari ananda-ananda yang sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Amin. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada perwakilan JKHNU Putri. Sepertinya masih ada yang mau kasih pertanyaan. Oke. Paling terakhir ya, Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya sangat terharu. Sebelum memberikan pertanyaan, ingin memberikan semangat dulu pada anak-anak. Masya Allah, barakallahu fikum. Kalian adalah anak-anak pilihan Allah. Semoga kalian kedepannya tetap konsisten istiqomah dalam memurojaah. Kalian adalah para hamilul Quran. Di sini saya akan sedikit memberikan pertanyaan, yaitu surat Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Monggo. Silahkan Mas Anas, Mas Yusuf, dilanjutkan. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Bagaimana Ibu? Masya Allah, Ananda Yusuf dan Ananda Anas mendapatkan mahkota dari rupiah. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Takbir. Takbir. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Musriyatin.
Beliau adalah Nabi Muhammad. beliau adalah guru dari istri saya yang memberikan sanad kepada istri saya. Subhanallah. Mohon maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, demikian prosesi imtihan Ananda Khotimin PT Hidayatul Mustafid angkatan yang pertama. Mohon maaf apabila anak-anak kami dalam menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua kurang berkenan. Mungkin karena kami masih pertama kali, jadi sekali lagi mohon maaf apabila kurang berkenan di Bapak Ibu semua. Selanjutnya kami mohon kesaksian Bapak Ibu semua kedua Ananda Muhammad Anas Syafi'iyanda bin Bapak Yan Dwi Santoso dan Ibu Siti Nur Hidayati dan Mas Muhammad Saifullah Yusuf bin Bapak Ahmad Saiful Ulum dan Ibu Nani Asmiati layakkah anak-anaknya gitu sebagai penghafal Al-Quran yang hafid Quran? Layak. Mohon maaf sekali lagi kami mohon kesaksian Bapak Ibu semuanya, apakah layak anak-anak kita ini dinyatakan sebagai hafid Quran? Layak. Alhamdulillah, semoga Ananda Muhammad Yusuf Saifullah Yusuf dan Muhammad Anas Syafi'iyanda benar-benar bisa menjaga hafalannya dan membawa keberkahan kepada kita semua. Kami ucapkan selamat kepada Mas Muhammad Anas Syafi'iyanda Al-Hafidh dan Mas Muhammad Saifullah Yusuf Al-Hafidh. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran besok di hari kiamat. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam memandu prosesi imtihan. Apabila dari awal sampai akhir ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tanah Melayu, Kota Pantun, Cekap Semanten, matur nuwun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ali Mustafa Al-Habib. Demikian tadi prosesi imtihan. Semoga Ananda tetap istiqomah bersama Al-Quran. Ke Pekalongan membeli batik, berlayar jauh ke laut selatan. Abang-abang yang ganteng dan kakak-kakak yang cantik, tetap patuhi protokol kesehatan. Acara selanjutnya menyanyikan Mars Kiroati. Khotimin dan hadirin dimohon berdiri. Unsurkan generasi Islami.
kiai dalam saling kasih. Sisihkan dengan bajumu, melangkah yuk terus maju. Syiarkanlah agamamu, yuk bersatu. Hati dan selalu di hati, tulus murni hanya untuk Nabi. Menanamkan nilai-nilai Qur'ani, mendidik sejak usia ini. Semoga Allah selalu meridhoi, syiarkan ilmu dengan qiraati untuk agama, nusa dan bangsa. Qiraati semoga terus berjaya. Qiraati mencetak kader Qur'ani, munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak terpuji. Qiraati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan. Mari sebarkan metode ini, karya kiai dalam saling kasih. Sisihkan dengan bajumu, melangkah yuk terus maju. Syiarkanlah agamamu, yuk bersatu. Qiraati dan selalu di hati, tulus murni hanya untuk Nabi. Menanamkan nilai-nilai Qur'ani, mendidik sejak usia ini. Semoga Allah selalu meridhoi, syiarkan ilmu dengan qiraati untuk agama, nusa dan bangsa. Qiraati semoga terus berjaya. Hadirin dimohon duduk kembali dan khotimin dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari wali santri yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Saiful Ulum. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada segenap Dewan Asatid wa Asatidah, baik yang mengajar langsung putra-putra kami ataupun secara tidak langsung mengkondisikan kegiatan pembelajaran putra-putra kami, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi terkhusus untuk Sahibul Fadail Al-Ustadz yang sudah memberikan sanad Al-Quran kepada kedua putra kami. Semoga dengan sanad ini bisa menghubungkan antara putra kami dan juga panjenengan berikut pemilik sanad sebelum-sebelumnya, sehingga sampai kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang terhormat kepada orang tua kami,
Bapak RW 11 Perumahan Bumi Sakinah, Bapak Muhammad Syafi'i selaku tokoh masyarakat dan juga bagian anugerah dari Allah yang duduk di anggota Dewan Kota Batam. Kemudian kepada orang tua kami, guru kami, Bapak Camat Sanggulung Al-Habib. Kemudian juga kepada Bapak Lurah Tembesi dan seluruh yang hadir, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh wali santri, dan juga tidak ketinggalan kepada para santri. Semoga kesemuanya kita yang hadir dengan berkahnya majelis ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami di sini Kajibah menyampaikan kata sambutan dalam rangka acara Khatmil Quran dan juga imtihan 30 juz bil ghaib putri-putri kami, putra-putra kami, yaitu Ananda Muhammad Saifullah Yusuf, yang kedua Ananda Muhammad Anas Syafiq Yanda. Keduanya sudah kita serahkan kepada Dewan Guru, Dewan Asatid untuk dididik sebaik mungkin, untuk dibina sebaik mungkin. Kemudian pagi dan siang hari ini secara bersama-sama kita melihat dan juga menjadi saksi, dan saksi ini nanti akan berlaku besok di Yaumil Qiyamah tentang keadaan putra-putra kami yang sudah menyandang predikat Ahlullah, Ahlul Quran, yang mana semoga dengan ini menjadi berkah khususnya untuk kami, kedua orang tuanya, dan juga tentunya untuk guru-gurunya, dan untuk kita semua mendapatkan keberkahan daripada Al-Quranul Karim. Kami mewakili pribadi dan juga Bapak Ian Dwi Santoso berikut keluarga mengucapkan ribuan terima kasih atas segala curahan tenaga, pikiran, dan waktu, dan juga ilmu yang tentunya juga dengan ridho daripada guru-gurunya, sehingga anak kami bisa menjadi seperti ini. Hanya satu doa yang bisa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang sudah panjenengan berikan, yang sudah panjenengan semua ajarkan, yang sudah panjenengan semua tularkan kepada putra-putra kami, menjadi amal jariyah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami atas nama orang tua santri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila khususnya kami menunjukkan sikap, tutur kata, perilaku yang kurang memadai di hadapan para guru-guru sekalian, dan juga mewakili putra-putra kami selama belajar, ada tingkah laku, tutur kata, semuanya yang mungkin kurang berkenan di hati para guru sekalian. Semoga dengan apa yang sudah dicapai melebur segala kesalahan-kesalahan yang ada. Dan juga kami di sini menyampaikan kepada seluruh wali murid, wali santri, jujur demi Allah, kami tidak melakukan apapun sehingga anak kami menjadi seperti ini. Kami tidak mampu memastikan mereka belajar murojaah di rumah. Kami tidak memiliki kekuatan untuk mendidik mereka sehingga belajar di rumah. Kami tidak memiliki apapun yang kita berikan untuk anak-anak kami sehingga seperti ini. Kami hanya serahkan kepada guru-gurunya.
kami hanya pasrahkan kepada guru-gurunya, dan apapun yang gurunya lakukan kami yakin itu yang terbaik. Dan karena itu kami tidak pernah mengeluh, kami tidak pernah protes, kami tidak pernah merasa hal yang kurang pas apapun yang diterapkan sebagai bentuk metodologi pembelajaran dari guru-guru anak kami, yang menjadikan anak kita hari ini dia mengerti cara bersuci, dia mengerti bacaan Quran, dia ngerti tentang sholat, bahkan bisa menghafal Al-Quran. Ini bukan jerih payah orang tuanya, tetapi yakinlah ini jerih payah daripada guru-gurunya. Oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya pribadi dan panjenengan semua untuk sisipkan doa yang terbaik untuk guru-guru yang sudah mengajar anak-anak kita, yang sudah mengajar satu huruf Al-Quran kepada anak-anak kita. Karena hakikatnya dengan jasa mereka itulah anak kita menjadi seperti apa yang kita harapkan dengan izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, para guru, para kiai yang kami hormati, mungkin demikian kata sambutan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ucapan yang setinggi-tingginya terima kasih kami kepada panjenengan semua, khususnya para guru, dan juga doa terbaik kami untuk panjenengan semua, khususnya para guru. Semoga mendapatkan kedudukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barakahnya Al-Quranul Karim. Demikian kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Saiful Ulum. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota Batam yang akan diwakili oleh Bapak Camat Kecamatan Sagulung, Bapak Reza Kadapi STP MPA. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir dan menyaksikan Anda kita berdua, Anas Muhammad Anas Syafi'i Anda dan Muhammad Saifullah Yusuf, yang kedua-duanya sudah hafiz Al-Quran ya, dan hari ini sudah kita saksikan bersama. Berselawat kepada Rasulullah agar di yaumil akhir nanti kita merupakan golongan yang mendapatkan syafaat darinya. Yang kami hormati dan kami banggakan, yang pertama adalah hadir di sini anggota DPRD Kota Batam Bapak Syafi'i Dapil Sagulung ya. Kemudian juga hadir juga para kiai kami, ulama kami, guru kami dari NU. Habib saya juga hadir di sini, Habib Fahmi juga hadir. Kemudian hadir juga di sini para guru-guru TPQ, ketua yayasan, Pak Faruqi, Pak RW, Pak RT, kemudian juga adinda saya, Pak Lurah, seluruh peserta, wabil khusus ya, ananda kami berdua dan orang tua yang berdua yang amat sangat berbahagia, karena janji Allah itu pasti ya Habib ya, kalau anak kita itu hafiz Al-Quran, insya Allah ditunggu di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Batam, karena pada hari ini pencanangan vaksin khusus sekolah itu sedang dilaksanakan dan sedang berlangsung di beberapa titik sekolah. Kenapa ini dilakukan? Agar anak-anak sekolah bisa melakukan tatap muka lagi, ke sekolah lagi. Kalau tidak,
maka tidak bisa dilakukan tatap muka. Syaratnya harus divaksin dulu. Dan beliau minta maaf karena harus monitor itu, makanya mungkin dengan tidak kehadiran beliau tidak mengurangi khidmatnya acara kita pada hari ini. Itu kemudian juga yang ingin saya sampaikan yang kedua, ini adalah acara pertama yang saya hadiri setelah 3 minggu saya off. 2 minggu saya berada dalam isolasi mandiri karena saya terkena COVID dengan keluarga. Jadi saya, istri saya, anak saya, mertua saya, di rumah juga ada yang membantu saya juga kena, ya. Dan saya adalah yang bergejala sedang. Bergejala sedang itu apa? Ada nafas yang sedikit terganggu, batuk-batuk. Kalau dibilang sesak tidak, Pak Syafi'i. Tapi batuk, kalau saya tarik nafas batuk, tarik nafas batuk. Jadi nafasnya itu pendek-pendek. Ya, dan itu berlangsung hampir 10 hari. Dan ini membuat saya ingin kembali mengingatkan bahwasanya walaupun corona itu bisa sembuh sendiri, tapi jangan pernah anggap sepele dan usahakan kita semua divaksin. Usahakan kita semua divaksin. Karena tidak enak. Rasanya benar-benar tidak enak. Kena, yang pertama kali dimakan itu mental. Begitu saya tahu saya kena, anak saya kena, istri saya kena, mental saya dimakan, Pak Syafi'i. Jadi setiap saya mulai kesusahan bernafas, ini jangan-jangan. Ini jangan-jangan. Jadi ketakutan itu yang membuat memang itu tuh. Dan saya kehilangan hampir 4-5 kilo berat badan karena tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Betul-betul tidak bisa makan. Mau nelan pun tidak bisa. Jadi sehingga memang luar biasa. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, jadi usahakan kita semua tetap dalam kondisi sehat, jaga protokol kesehatan, ya. Kemudian juga usahakan semuanya tervaksin dan usahakan juga tetap, ya, 5M itu diusahakan tetap dilaksanakan. Kemudian kami Kecamatan Sagulung sungguh-sungguh amat berterima kasih kepada seluruh guru-guru di TPK ini karena bisa menghadirkan lagi hafiz Al-Quran untuk Kecamatan Sagulung. Kenapa saya bilang setiap tahun yang paling sulit mencari untuk STQ dan MTQ adalah, nah ini dia Pak, orang tua yang utama adalah peserta hafiz dan hafizah, khususnya yang 30 juz. Nah, makanya untuk adinda kami berdua tadi, ananda kami berdua tadi, jangan berhenti, ya, jangan berhenti, terus dijaga hafalannya. Kalau ada guru-guru TPK kami terus ditasmi anak-anaknya, murajaah terus. Supaya apa? Supaya nanti ini sudah menjadi radar kami. Ketika nanti sudah masuk ke area STQ dan MTQ, ini juga akan kami ikut sertakan untuk bisa melaksanakan. Dan Sagulung ini beberapa kali tuh nyaris juara 1 STQ dan MTQ terus. Ya, juara 2 terus sudah. Dan kita pernah juara 1 STQ, tapi kemudian juga kemarin STQ dan MTQ kita karena kekurangan itu dia Pak, ada kekurangan beberapa. Dan saya adalah orang yang istiqomah. Saya tidak mau mengambil anak-anak di luar Sagulung, di luar Batam, karena Sagulung jumlah penduduknya ini Pak paling banyak sekota Batam. Tapi kalau ada anak Sagulung yang sekolah di luar Batam, saya boleh pulangkan Pak. Tapi saya tidak mau mendatangkan anak-anak yang maksudnya anak dari Karimun, anak dari enggak. Tapi kalau dia Batam, dia Sagulung terutama, sekolah dimanapun, pesantren manapun, tuh Pak Syafi'i, Pak saya nggak cukup duit, kita pulangkan. Minta bantu kita berikan tiket Pak, pulang untuk Sagulung. Nah, terima kasih sekali lagi kepada seluruh guru-guru kami yang kami cintai dan kami banggakan, yang jasanya amat-amat sangat luar biasa. Insya Allah anak-anak kita ini menjadi aset kita ke depan. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah masa pandemi ini kita sedang memasuki tahap pembatasan kegiatan tahap 2 dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 14 Pak, ya. Kita batasi sampai jam 8 malam kegiatannya, kemudian bisa balik karena saat ini Sagulung sendiri sudah tembus 200
Tembesi paling banyak, tembesi paling banyak yang sedang dirawat, yang positif. Untuk sekota Batam jumlahnya 2.300 lebih yang sedang terpapar. Hampir setiap rumah ada satu orang yang kena keluarganya. Di kantor saya aja sudah 5 yang kena. Makanya rumah sakit Awal Bros itu membangun tenda besar karena ruangan sudah tidak cukup dan tendanya penuh. Ya. Kemudian juga beberapa rumah sakit saat ini kesulitan. Makanya banyak yang kemudian melakukan isolasi mandiri. Nah, ketika isolasi mandiri ini kalau kita tidak taat kumpul di dalam, maka kita akan menyebarkan rumah. Saya itu sudah ngumpet di dalam kamar sendiri, istri di dalam kamar sendiri, anak sendiri, mertua yang tidak kena ujung-ujungnya mertua juga jadi kena. Dan harus saya infokan, BPJS saat ini sudah tidak lagi mengcover, Pak. Di bawah usia 60 tahun itu tidak mengcover lagi untuk COVID, tapi 60 tahun ke atas itu di cover. Saya harus sampaikan ini di Awal Bros, satu paket 50 juta dewasa kena COVID, bayar sendiri, anak-anak 35 juta itu paketnya. Jadi barang ini udahlah dia menyakitkan, dia menyusahkan. Makanya mari kita berdoa bersama. Pertama, cepat Allah mengangkat COVID ini dari kota Batam dan Indonesia. Kemudian kita semua diberikan kesehatan. Jadi ini adalah senjata utama. Masker adalah senjata utama. Kalau bisa double, pakai double. Ya, senjata utama kita. Batam memang belum terdeteksi ada varian Delta. Yang namanya varian Delta itu adalah varian yang dimana dia lebih dari 30 kali lipat menularnya. Maksudnya hanya berpapasan saja, ketemu saja. Kalau kurang ketat, dan jaga tangan. Kenapa? Tangan ini yang paling sering garuk-garuk mata, ya, refleks, ya. Jaga tangan kita, setiap itu usahakan sesering mungkin cuci tangan. Jaga kesehatan, nggak perlu panik beli-beli vitamin, itu nggak perlu. Apa yang biasa kita makan, kita makan. Kalau memang sudah agak kurang enak badan, vitamin C itu banyak ya, modelnya itu boleh. Nah, itu saja. Kemudian usahakan selalu hidup sehat dan berolahraga. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salam dari Pak Wali Kota Batam. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga mohon pamit, Pak, tidak bisa lama karena harus mendampingi Pak Wali berkunjung ke beberapa SMA dan SMP yang sedang melakukan vaksinasi. Selamat kepada anak-anak kami, selamat kepada orang tua, selamat kepada para guru-guru. Insya Allah dari tahun ke tahun saya doakan semoga jumlah hafiz dan hafizah di Kecamatan Sagulung, di Tembesi khususnya semakin bertambah. Satu saya lupa, sudah berapa kali pelaksanaan STQ dan MTQ, Tembesi selalu juara umum. Makasih Pak Lurah, Pak Lurahnya juga hebat. Makasih Pak Syafi'i, makasih semuanya. Demikian, banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari anggota DPRD Kota Batam kepada Bapak Muhammad Syafi'i AMD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man junudih wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Camat Sagulung, Pak Lurah Tembesi, Pak RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para habaib, semua hadirin hadirat, terutama orang tua, Ustadz, Bunda, Bapak semua, dan juga anak kita Mas Anas Safi Yanda Al-Hafiz dan Ananda Muhammad Saifullah Yusuf Al-Hafiz. Alhamdulillah ada rasa mengharu biru dalam dada kita masing-masing. Mengharu biru, begitu perjuangan ananda kita bertahun-tahun. Kalau tidak salah Ananda Anas 6 tahun kurang lebih, 5 tahun. Ananda Saiful Yusuf Ustaz 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun. Dari PT-PT Datul Mustafid yang kurang lebih berjalan 4 tahun, 2017 kurang lebih, waktu kami masih menjadi RW. 4 tahun perjalanan PT-PT Datul Mustafid telah melahirkan generasi yang sangat luar biasa, generasi Quran, Ahlul Quran, Hamilul Quran. Dan saat ini yang pertama, artinya ada kemungkinan besar kita berharap dan berdoa ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih ada 64, Masya Allah. Kita tengok, lihat anak-anak kita duduk di samping teras, juga ada calon-calon insya Allah generasi Hufaz Al-Quran, Hafaz Al-Quran 64 saat ini Ustaz ya, Pak Imam. Sedang untuk proses lagi, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kesempatan untuk menambah barokah, menambah keberkahan bumi Sakinah, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, dengan peradaban dunia insyaallah amin rabbal alamin. Kita berharap nanti mereka lah, para anak-anak kita ini, Ananda Anas Safi Yanda Al-Hafiz, juga Ananda Muhammad Saifullah Yusuf Al-Hafiz, juga calon-calon generasi Hufaz Al-Quran yang akan menggantikan kita semua ke depan. Kita saat ini umur kurang lebih 40 tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan, kalau kita merujuk umat Nabi Muhammad sekitar begitu umurnya 60 tahun kurang lebih, mereka lah anak-anak kita nanti akan menggantikan kita semua. Kita berharap, kita berdoa akan lahir generasi khairu ummah, generasi terbaik yang Allah nanti persiapkan di zaman nanti, di zaman mereka. Akan lahir Lurah Hafiz Al-Quran, akan lahir Pak Camat Al-Hafiz, akan lahir anggota-anggota DPRD Kota Batam, provinsi, gubernur, presiden, seterusnya dari generasi Al-Quran. Amin, amin rabbal alamin. Insyaallah, mudah-mudahan dari mereka nanti juga akan terlahir berikutnya para anak-anak cucu juga Hafiz Al-Quran. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu saya hormati, saat ini di PDU Kota Batam misalnya 19 dari 50 orang adalah artinya 36% dari non muslim. Ke Pak Camat izin, 36% adalah dari non muslim. Sebuah persentase yang cukup lumayan besar di sebelah.
kita menginginkan ke depan para wakil rakyat kita adalah yang seperti ini, generasi-generasi yang hafiz Al-Quran, yang memang kuat iman dan takwanya. Ya siap Pak Lurah, Pak Camat. Tinggal ya. Salam. Kita menginginkan sebuah peradaban yang islami, sebuah negara negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah dari mereka lah anak-anak kita ini, walaupun bisa jadi sekarang belum, karena masih generasi kita Pak RW, masih generasi yang tanda kutip lah ya. Mudah-mudahan nanti generasi ke depannya 20 tahun, 25 tahun ke depan dan seterusnya, nanti anak-anak kita inilah sebagai generasi kita ke depan. Dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat paling atas, pemangku jabatan, pengambil keputusan. Ya, kita semua berdoa, senantiasa berdoa dan selalu berdoa agar Allah kita semua terlibat untuk menjaga hafalan anak-anak kita ini terus terjaga. Mudah-mudahan anak-anak kita, juga ayah bunda, ustaz-ustazah, kita semua dapat menjadi bagian daripada kontributor untuk membangun peradaban umat ke depan, insya Allah. Dari tingkat paling rendah, diri sendiri masing-masing, keluarga, RT, RW, lurah, camat, seterusnya itu kita ada ambil bagian, insya Allah. Sebuah amal jariah, sebuah amal untuk membangun, untuk kembali mencontoh sebagaimana generasi para salafus soleh, generasi Rasul, generasi para sahabat, sudah Allah buktikan keberhasilannya yang tadi kita baca sama-sama pada surah Al-Imran 104. Generasi terbaik yang Allah tampilkan untuk kita contoh, hanya mencontoh, meneladani apa sudah Rasulullah, para sahabat konsepkan, contohkan untuk para ustadz, para kiai, habaib, kita semua juga terlibat berkontribusi membangun peradaban kita ke depan, insya Allah. Begitu harapannya, semoga semakin banyak terlahir para hufaz Al-Quran di perumahan kita ini, lingkungan kita ini, yang bisa mewarnai Al-Quran, bisa mensibukah, bisa menjadi bagian yang bisa menerapkan konsep-konsep dari paling tadi bawah, tingkat pemerintah dan seterusnya. Karena kita butuh generasi seperti ini, generasi yang iman dan takwanya kuat dan juga inteknya juga kuat. Nah, jadi tidak hanya butuh intek ilmu teknologi, juga butuh didampingi, dikuatkan dengan fondasi iman dan takwa, insya Allah. Sekali lagi salam takzim kami kepada ayah bunda, ustadz ustazah, guru pembimbing, semua yang sudah terlibat berkontribusi di dalam membangun peradaban dunia ini, termasuk melahirkan para generasi hufaz Al-Quran. Amin, amin rabbal alamin. Yang terakhir sedikit menambahkan tadi Pak Camat tentang COVID. Jadi kita sekarang sudah hampir setahun 4 bulan dari Maret 2020 tahun kemarin, sekarang sudah Juli 2021, setahun 4 bulan telah melanda peradaban dunia ya, 210 negara termasuk kota Batam. Di sini kita juga terimpas. Lupa saya. Di kota Batam per data kemarin 3 Juli 2021 sudah terkonfirmasi positif 14.200
424 orang. 230 orang meninggal dunia dan sekarang dirawat 2.424 orang. Kita berdoa semoga kita keluarga besar Allah jauhkan dari penyakit wabah COVID Corona ini, dan yang sakit Allah sembuhkan, dan mudah-mudahan Allah angkat segeranya penyakit pandemi ini dari muka bumi ini, insyaallah. Demikian dapat kami sampaikan. Selagi kita senantiasa berdoa, berharap agar para generasi hafiz Al-Quran ini semakin tumbuh berkembang di perumahan kita, di semua lini peradaban manusia, insyaallah. Lebih kurang mohon maaf. Walaupun semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, arahan koordinator Kiroati Cabang Batang yang akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Daifi Ibrahim Al-Hafidh. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم. حضرات المحترمين, para hadirin semuanya yang hadir, al-hadirat, wa nakhussu bidzikri, kepada yang paling berbahagia keluarga dari Ananda Anas dan Ananda Yusuf. Yang lebih berbahagia kita semuanya sebagai kaum muslimin. Paling berbahagia tentunya lingkungan Sakinah di bawah Bapak RW Sakinah dan juga Bapak Lurah Tembesi, dan yang juga berbahagia insyaallah Bapak Camat ya Sabulung. Paling berbahagia juga anggota dewan kita yang memang kebetulan tinggal di sini. Alhamdulillah kita semuanya berbahagia karena wana khusus di sini hadir juga ada Habib Fahmi, salah satu panji yang menjadi paku bumi. Itu adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait itu Ahlul Baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fattaqi. Maka kita bersyukur kepada Allah hari ini bisa berbahagia. Allah Subhanahu wa taala kirimkan mendung dari pagi, gerimis sedikit-sedikit sehingga kita nggak kepanasan. Mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan Al-Qur'an. Gerimis ini barokah, Quran barokah. Wa anzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Allah turunkan dari langit air yang barokah. Akhirnya kita bisa mandi, bisa bercocok tanam dan seterusnya. Berkah, ada air yang turun dari langit. Al-Quran juga barokah. Cuma keduanya ini ada kemiripan. Yang pertama, kalau keberkahan berupa hujan, kalau melampaui batas itu juga menjadi problem. Maka Rasulullah itu pernah berdoa ketika hujan terlalu lama, diminta oleh sahabat waktu hari Jumat beliau lagi khutbah, maka beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, kau kirimkan hujan itu di sekeliling kami aja, kami cukup sudah. Karena kita nggak boleh nolak ya doanya Rasulullah, ya Allah kau hentikan hujan, bukan, tapi ya Allah
Kau turunkan hujan itu ke sekeliling kami, lingkungan sekitar yang butuh hujan. Kalau kami sudah cukup. Nah, Al-Quran itu juga sama. Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun lak atau hujjatun alaik, menjadi pembela kita atau justru menjadi yang mempersulit kita besok di hari kiamat. Siapa yang Al-Quran yang menjadi pembela? Tentunya yang selalu membaca Al-Quran, mentadabburkan maknanya, kemudian berusaha mengamalkannya, tidak meninggalkannya. Karena inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Banyak orang yang kemudian meninggalkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini kita harus baca, harus tilawahkan sebagaimana tadi yang ditanyakan dalam surat Fatir. Di sana kemudian disebutkan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Orang yang selalu kontinu mentilawahkan Al-Quran. Mentilawah itu membaca sambil meresapi maknanya, kemudian berusaha mengamalkannya. Karena tilawah ini beda dengan qiraah. Kalau qiraah sekedar membaca, tapi kalau tilawah itu membaca, berusaha mengikutinya. Sebagaimana dalam surat Asy-Syams wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan demi waktu duhanya matahari dan demi rembulan pada saat rembulan mengikuti matahari. Maka ketika ada orang membaca Al-Quran, dia berusaha mengikuti Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah, punya rizki disisihkan baik dengan cara sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Kemudian orang yang seperti ini kemudian mendirikan sholat, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan ganjaran dari Allah, pahala yang tidak ada habis-habisnya. Kalau di dunia ini ada habis-habisnya. Kadang kita jadi anggota dewan juga ada masanya, jadi camat ada masanya, ada habisnya. Kalau kita sudah berada di surga, orang tua sudah mendapatkan mahkota dari anaknya, maka selamanya kenikmatan itu tidak akan pernah habis. Nah, oleh karena itu tadi dari wali santri juga menyampaikan, beliau merasa bukan tidak banyak ikut andil, bahkan tidak ikut andil. Memang doa yang terbaik ketika mendoakan orang tua itu menggunakan redaksi Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Wahai Tuhan kami, Engkau ampuni kami dan orang tua kami. Dalam bahasa Arab kalau pakai walid bukan walidain. Kalau walidain itu ibu bapak. Tapi kalau walidi itu semuanya kena. Karena guru besar kami Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau juga disebut dengan Sayyidil Walid. Anaknya disebut walad. Ya walad, hai anak-anak. Beliau sebut apa? Walid. Maka guru-guru kita hebat kali ya. Ketika kita selesai sholat baca doa Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Wahai Tuhan kami, Engkau ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami. Kalau pakai walidina, maka dia orang tua, kedua orang tuanya, orang tua biologisnya dapat, kakek-kakeknya juga dapat, guru-guru yang mendidiknya, yang mengajarnya, siapapun yang berkontribusi. Karena kita tahu PT-PT ini yang paling banyak ya tentu guru. Kemudian fasilitatornya Ustadz Imam Mutawali. Kemudian yang bersusah payah ke Jawa untuk mempelajari metodologinya ada Ustadz Salahuddin. Yang mencatat aturannya ada Ustadz Syafruddin. Kemudian yang berjibaku meluangkan waktu untuk mendidik anak-anak kita itu guru-guru di Sakinah ini, Masya Allah begitu banyak. Itu walidikum, itu orang tuanya Ananda Yusuf dan Anas, dan juga anak-anak kita yang sekarang sudah ada yang 27 juz, 15 juz, 5 juz dan seterusnya. Alhamdulillah, antum doakan Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah,
kau ampuni dosa kami dan orang tua kami, maka semuanya kena nanti. Nah, PT-PT itu unik. Uniknya PT-PT ini mungkin Pak Dewan tahu kan, hampir semuanya orang yang hafal Quran itu biasanya sistemnya mondok. Sistemnya adalah mondok. Tapi di PT-PT ini anak-anak diperbolehkan, dibiarkan untuk sekolah efektif, normal seperti biasanya dimanapun sekolahnya. Mau sekolah di As-Sakinah ataupun di yang lain, dipersilahkan. Kemudian pada waktu jam belajar yang hanya singkat 1,5 jam, seperti waktu anak ngaji TPQ, berangkat, setelah itu pulang, berangkat, pulang, kumpul lagi sama orang tuanya, berangkat pulang. Ternyata alhamdulillah beliau seorang yang insya Allah yang maha tahu adalah Allah, minas solihin, termasuk orang-orang solih, termasuk golongannya orang solih, karena saya tahu sendiri bagaimana pernah kumpul bersama beliau, dari kebiasaan beliau, bagaimana sedekahnya beliau yang begitu banyak, dan kebiasaan membaca Al-Quran beliau. Beliau setiap hari merenungkan bagaimana Indonesia ini sekecil mungkin anak bisa baca Quran. Kemudian berpikir lagi bagaimana sekecil mungkin anak bisa hafal Quran. Ada sebuah program yang sangat bagus yang kayaknya belum terrealisasi dan hampir terrealisasi. Beliau juga punya program TPQ pagi. Yang TPQ pagi itu beliau berharap anak ini TK itu tuntas membacanya, kemudian menghafalkan Quran dalam waktu hanya 3 tahun, 4 tahun paling lama. Jadi kelas 4 itu sudah pada hafidhah semuanya, sehingga dalam 2 tahun berikutnya mereka sudah hafal hadis. Jadi lulus SD atau standarnya lulus SD itu umur 12 tahun, 5 dan 6 itu sudah hafal minimal 1000 hadis. Itu cita-cita yang luar biasa yang kita butuh untuk terus berusaha merealisasikan ini. Bagaimana caranya anak TK bisa baca Quran dengan bacaan yang tertil, tidak harus mondok, kemudian menghafal seperti di sini, berangkat pulang pergi, berangkat pulang pergi, nggak harus mondok, tapi sekiranya usia 10 tahun sudah hafid. Kayak Ananda Yusuf usia 12 tahun, alhamdulillah. Kayaknya itu bisa diperkecil lagi. Kalau beliau andaikan Yusuf kemarin lulus TK sudah selesai bacanya, kelas 1 sudah menghafal, kelas 2 menghafal, harusnya kelas 3 mau naik kelas 4 juga sudah tuntas, karena kita tahu Ananda Yusuf nggak sampai 3 tahun. Maka itu keistimewaannya PT-PT, hafal Al-Quran tanpa mondok. Dan standar hafalannya bukan hafalan yang hanya dipromosikan hafal 30 juz, tapi hafal yang butuh kesaksian. Artinya Ananda ini disiapkan untuk diuji, bukan klaim semata dari kepala atau penanggung jawab, akan tetapi harus ada klaim pengakuan dari masyarakat kalau Ananda ini juga dianggap layak untuk menjadi seorang hafid. Karena saya banyak teman-teman yang alma maternya itu di sini ada hafid 30 juz, nah, misalnya ya, bawa alma mater. Tapi ketika kita coba di beberapa ayat saja sudah nggak sanggup. Artinya hanya membawa nama hafidnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkatnya saya menyampaikan tadi, barokah, insya Allah sakinah, karena sudah ada tahfidz PT-PT dan berapa kali hatam. Padahal di Al-Quran itu disebutkan, di hadis disebutkan, kalau ada hatam Quran maka ada 70.000 malaikat yang berdoa. Masya Allah, 70.000 malaikat yang berdoa. Tadi juga sudah khatam Quran dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Itu surat yang tafkhim, tamjid. Surat Ad-Duha, An-Nas itu ada surat yang agung. Kenapa? Karena membaca surat Ad-Duha sampai An-Nas itu ada kalimat subhanallah, ada la ilaha illallah wallahu akbar. Karena dalam Ad-Duha isi pembelaan Allah terhadap Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu ada surat Al-Insyirah,
yang menjelaskan lapangnya dadanya Nabi Muhammad. Setelah itu ada surat At-Tin yang menunjukkan siapa manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang terbaik. Setelah itu ada surat Al-Alaq, bagaimana proses turunnya Al-Quran. Setelah itu bagaimana kemudian Al-Quran itu diturunkan di malam apa, surat Al-Qadar. Al-Quran berfungsi untuk apa? Di sana menjelaskan diantaranya surat Al-Bayyinah. Ada yang menerima Al-Quran, ada yang tidak, sehingga terbagi menjadi dua. Kemudian setelah itu ada surat Az-Zalzalah yang di dalamnya menjelaskan bahwasannya kelak di hari kiamat ada dua kelompok manusia. Yang satunya melihat amalnya yang baik, yang satunya melihat yang buruk. Setelah itu mendatangkan surat Al-Adiyat yang di dalamnya menjelaskan bagaimana keangkuhan manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu mendatangkan surat Al-Qari'ah, bagaimana kondisi manusia besok ketika keluar dari alam barzakh. Setelah itu mendatangkan surat At-Takatsur yang di dalamnya menjelaskan bagaimana sibuknya kita dengan orientasi urusan duniawi terus sehingga lupa tahu-tahu sudah masuk kubur. Kemudian menjelaskan manusia yang rugi dan manusia yang sukses dalam surat Al-Asr. Kemudian menjelaskan bagaimana karakternya manusia yang suka mengumpat dalam surat Al-Humazah. Kemudian menjelaskan bagaimana jayanya Allah di dalam membela Ka'bahnya dalam surat Al-Fil dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasannya surat Ad-Duha sampai akhir itu kenapa kok sering kita baca, karena ini adalah surat-surat yang betul-betul sebuah karakter manusia, semuanya nampak di sana. Dan bagaimana proses Al-Quran itu turun sehingga pantas kalau kemudian dalam setiap penampilan-penampilan kita akan membaca surat Ad-Duha sampai An-Nas. Di selain surat itu kita tidak akan pernah mendapatkan sela-sela surat mengucapkan Allahu Akbar atau La ilaha illallah wallahu akbar, kecuali dalam surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Nah, para jemaah semuanya hadirin, terutama warga Sakinah, Bapak Lurah dan yang lain, orang tua semuanya, kita sangat bersyukur di tempat ini. Ini ada keceburan. Saya ini tinggalnya di Batam Kota, kalau kecamatannya ya. Kemudian kami tinggal di Taman Raya. Teman-teman di Batam Kota banyak tuh, ada TPQ As-Sakinah, Anissa, ada TPQ Nurul Anwar. Tapi yang menjadi kecemburuan kami belum bisa, padahal standarnya setiap kecamatan harus ada. Tapi di Batam Kota belum bisa membuat program tahfidz. Setelah mereka selesai dari TPQ, belum bisa membuat program tahfidz. Sementara ini kita lihat sendiri bagaimana tadi anak-anak kita. Dan saya yakin sudah disampaikan Ananda Anas 3 kali kesalahan 30 juz. Ananda Yusuf 4 kali kesalahan dalam 30 juz. Karena kalau 10 kesalahan itu harus diulang dari awal. Tapi pertanyaannya kenapa tadi kok mereka banyak salah sayang? Karena masalah mental. Apa masalah mental? Jangan menganggap anak ini kok nggak bisa ini. Karena kayaknya tadi perlu dimainkan tadi ya. Harusnya asik gitu menyampaikan yang di atas itu sehingga anak-anak nggak duluan semangat. Saya yakin kalau buktinya waktu ditanya orang tuanya, Ananda Yusuf itu kayak gampang kali. Maka ketika kita nanya, maka dia akan kurang keberaniannya. Maka tadi itu sebenarnya settingan acara agak kurang sedikit. Mohon maaf ya. Jadi anak-anak itu kelihatan dari awal sudah apa? Sudah tegang duluan gitu ya. Jadi kurang sedikit humornya gitu. Ini alhamdulillah, mohon maaf. Insya Allah jenengan bisa membuktikan orang yang hafal Al-Quran membaca dengan bacaan santai di depan forum, kemudian hanya ditunjuk langsung ayat suruh melanjutkan, itu sangat sulit di depan forum. Soalnya masalahnya imam yang sudah menghafalkan sebelumnya dilancar-lancarin sudah ngimami saja ini nggak nengok tuh di belakangnya, nengok Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun, itu nggak siap-siap tuh al-kafirunnya. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Muter. Kenapa?
mental menjadi di depan orang itu butuh ya. Maka banyak imam-imam itu lompat, berhenti, padahal kayaknya sebelum sholat itu hafal. Padahal dia hanya ada tembok, nggak nampak yang di belakangnya. Apalagi sini kalau ada pada jamaah. Maka saya yakin, saya termasuk yang bersaksi insya Allah. Mudah-mudahan betul-betul masuk pada sabda Rasulullah, asyraf ummati hamalatul Quran. Paling mulianya umatku adalah para penghafal Quran. Atau pakai hadis tadi, innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya manusia, Allah itu memiliki keluarga dari manusia. Qila manhum ya Rasulullah. Sahabat kemudian bertanya, siapa mereka ini ya Rasulullah? Hum ahlul Quran ahlullahi khassatuh. Rasulullah menyebut para ahli Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang spesialnya Allah. Maka Ananda Yusuf dan Ananda Anas ini insya Allah adalah keluarga Allah dan orang-orang spesialnya, orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaatnya, barokahnya sampai kepada kita semuanya. Kalau sudah Al-Quran, besok menjadi hujjah yang membela kita. Yakin, hakul yakin, ainul yakin, surga menunggu kita. Tapi kalau sudah Al-Quran menjadi hujjah yang mempersulit kita, siapa lagi yang bisa membela kita kelak di hari kiamat? Saya ingin menyaksikan betul besok bagaimana keluarganya Anas dan juga keluarganya Yusuf kelak yang kata Rasulullah itu akan dihadirkan di depan kita, diberi mahkota yang cahaya mahkotanya lebih terang dari cahayanya matahari. Bagaimana besok kita kepingin seperti itu, melihat orang tua yang diberlakukan seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan para gurunya, kemudian penanggung jawabnya besok insya Allah akan diambilkan mahkota oleh anak-anaknya juga. Dan jenengan-jenengan yang memfasilitasi ini tadi dibantu pakai nih sekarang Pak, mohon maaf Pak tuh kayaknya kurang tuh bangunan juga belum sempurna, itu difasilitasi. Tak bocorin satu hadis dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, man jahaza jaisan faqad ghaza. Barang siapa yang memfasilitasi sebuah tentara, maka dia dianggap ikut berperang di dalamnya. Nah ini berarti sama. Karena apa? Karena tempat gak ada, nanti kegiatan gak terlaksana. Kemudian kita perlu support, paling tidak kita sebagai fasilitator dari sisi materi. Fa insya Allah, meskipun kita tidak ikut mengajarnya, tidak menjadi orang tuanya, tetapi insya Allah kita termasuk sama ikut berjuang di dalamnya. Mudah-mudahan mahkota itu juga nyampai kepada kita, dan mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita mendapatkan barokah Al-Quran tanpa disengaja, tanpa kita sadari. Sebagaimana di YouTube itu, orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, tahu-tahu Allah tunjukkan anaknya untuk memiliki kecenderungan naluri untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Quran, sehingga orang tua yang sudah tidak peduli, acuh tak acuh dengan agamanya, tahu-tahu muncul sebagai pribadi Qurani yang hafal Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Setelah itu baru orang tuanya sadar, ini anak yang selama ini tidak saya perhatikan, ternyata betul-betul menjadi anak yang membanggakan saya. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan Al-Quran bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kita support apapun yang kita bisa lakukan, kita support, kita dukung. Mudah-mudahan PT-PT Hidayatul Mustafid semakin berkembang, semakin jaya, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan guru-guru. Ada tadi yang anak-anak kita itu sudah hafal sanadnya yang sampai ke Rasulullah, cuman harusnya dibaca tadi nggak sempet ya. Jadi punya anak-anak kita ini punya sanad Pak. Jadi Quran itu butuh sanad. Anak kita sudah punya sanad yang nyambung ke Rasulullah. Tadi nggak sempat dibaca, mungkin nanti dibaca dulu. Nanti biar dibaca sanadnya, dari mana belajarnya, gurunya siapa, dan seterusnya hingga sampai
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan sanad. Dimohon kepada kedua ananda untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas Syafianda. Saya mendapatkan sanad ini dari Muhammad Ali Mustafa, dari Hadis Arba'i, dari Asy-Syaikh Abdul Rauf, dari Asy-Syaikh Ahyad Al-Hajj, dari Asy-Syaikh Munawwir Rabi'a, dari Abdul Karim bin Haji Umar Al-Badri Ad-Dimyati, dari Asy-Syaikh Ismail, dari Ahmad Al-Rusdi, dari Mustafa bin Abdurrahman Al-Asmari, dari Asy-Syaikh Hijazi, dari Ali bin Sulaiman Al-Mansuri, dari Sultan Al-Muzahi, dari Saifuddin bin Athaillah Al-Fadoli, dari Zakaria Al-Ansori Al-Yamani, dari Ahmad Al-Asbuti Toharoh, dari Muhammad Al-Jazari At-Tabalawi, dari Abi Abdillah Muhammad Ibn Khalid Al-Misri Asy-Syafi'i Naruddin, dari Abil Hasan Al-Rusdi Ibnu Suja bin Salim bin Ali bin Musa Al-Abbas Al-Misri, dari Abi Qasim Asy-Syatibi, dari Abil Hasan Ibnu Huzail, dari Abi Daud Sulaiman Ibn Najah, dari Al-Hafiz Abi Umaruddin, dari Abi Ahsan Thohir, dari Abil Abbas Al-Ashnani, dari Ibnu Sobabi, dari Hafs bin Sulaiman, dari Asim bin Abin Nujud, dari Abdurrahman As-Salma, dari Zaid bin Sabit, dari Ali bin Abi Thalib, dari Ubay bin Ka'ab, dari Utsman bin Affan, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril alaihi salam, dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembacaan sanad. Sanad ini saya ijazahkan kepada Ananda Muhammad Anas Syafi'yanda Al-Hafidh dan Muhammad Syaifullah Yusuf Al-Hafidh. Al-Fatihah. Ya, saya terima. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah oleh Kepala Lembaga sekaligus sungkeman dan pemotongan tumpeng
Dimohon kepada Ustadz Muhammad Ali Mustafa Al-Hafidh untuk naik ke atas panggung. Dimohon kepada wali santri Khotimin untuk mengambil tempat di atas panggung. Yang pertama, Ananda Muhammad Saifullah Yusuf Al-Hafidh, putra dari Bapak Ahmad Saiful Ulum dan Ibu Nani Ashmiati Al-Hafidhoh. Terima kasih guruku. Engkau bagaikan cahaya yang menerangi jiwa dari segala gelap dunia. Ridho Allah bergantung pada keridhoan orang tua. Murka Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Ibu, engkau yang melahirkan kami, mendidik, menuntun hingga kami usai dengan duniawi. Lalu kami besar menghabiskan air matamu demi kesenangan kami. Ibu, kami tahu bahwa semua keikhlasan pengorbananmu karena ingin melihat senyum di wajah kami dan kesuksesan masa depan kami. Hari ini, ketika belum sempat mengobati penat dan lelahmu, memberikan binar kebahagiaan di wajahmu sebagai tanda bukti, sebagai tanda bakti kami kepadamu. Ayah, walaupun telah rapuh tulang-tulangmu yang dahulu kau gunakan untuk memberikan sesuap nasi untuk menunaikan kewajibanmu, kini kami hanya mengharap doa dan nasihat untuk anak yang kau besarkan dengan kerja kerasmu. Ayah, air mata ini tak mampu membalas semuanya, semua yang engkau lakukan untuk hidup kami, semua yang kau berikan kepada kami. Ayah, kasih sayangmu takkan mampu tergantikan orang lain. Perhatian yang kau berikan kepada kami takkan pernah kami lupakan. Ayah, izinkan kami menjadi anak yang berbakti kepadamu, anak yang tak pernah melupakan kasih sayangmu. Izinkan kami untuk membahagiakanmu. Ayah, meski kami sadar itu semua tak mampu membayar semua lelah yang kau berikan, dan kami sadar nyawa pun tak mampu membalas semuanya. Terima kasih Ayah. Di setiap tetes keringatmu, di derai lelah nafasmu, dipenuhi kasih sayang yang luar biasa. Doakan kami menjadi orang yang mampu berdiri sendiri, mampu menapaki hidup dengan doa dan kasih sayangmu. Kuurai hati ini untukmu, segala yang telah kau labuhkan pada dermaga hidupku.
adalah pahlawanku yang tidak mengharapkan balasan. Segala yang engkau lakukan dengan ikhlas. Guru, jasamu takkan ku lupa. Guru, ingin ku ucapkan terima kasih atas semua jasamu. Kami mohon doa restu dan bimbinganmu untuk masa depan kami yang lebih barokah. Ibu, nafas yang tak pernah terjerat dusta seberapapun sakitnya, kau tetap penuh cinta. Ayah, izinkan kami menjadi anak yang berbakti kepadamu, anak yang tak pernah melupakan kasih sayangmu. Izinkan kami untuk membahagiakanmu. Ayah, meski kami sadar itu semua tak mampu membalas semua telah kau berikan, dan kami sadar nyawa pun tak mampu membalas semuanya. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Saifullah Yusuf beserta kedua orang tua. Santri kedua, Ananda Muhammad Anas Syafi Yanda Al-Hafidh, putra dari Bapak Yan Dwi Santoso dan Ibu Siti Nur Hidayati. Terima kasih guruku. Engkau bagaikan cahaya yang menerangi jiwa dari segala gelap dunia. Engkau adalah setetes embun yang menyejukkan hati, hati yang ditikam kebodohan. Sungguh mulia tugasmu guru, tugas yang sangat besar. Ridho Allah bergantung pada keridhaan orang tua. Murka Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Ibu, engkau yang melahirkan kami, mendidik, menuntut, hingga kami usai dengan duniawi. Lalu kami besar menghabiskan air matamu demi kesenangan kami. Ibu, kami tahu bahwa semua keikhlasan, pengorbananmu karena ingin melihat senyum di wajah kami dan kesuksesan masa depan kami. Hari ini, ketika belum sempat mengobati penat dan lelahmu, memberikan binar kebahagiaan di wajahmu sebagai tanda bakti kami kepadamu. Ayah, izinkan
Izinkan kami menjadi anak yang berbakti kepadamu, anak yang tak pernah melupakan kasih sayangmu. Izinkan kami untuk membahagiakanmu, Ayah. Meski kami sadar itu semua tak mampu membayar semua yang telah kau berikan, dan kami sadar nyawa pun takkan mampu membalas semuanya. Terima kasih Ayah. Di setiap tetes keringatmu, diderai lelah nafasmu, dipenuhi kasih sayang yang luar biasa. Doakan kami menjadi anak yang mampu berdiri sendiri, mampu menapaki hidup dengan doa dan kasih sayangmu. Kuurai hati kami untukmu segalanya yang telah kau lakukan pada dermaga hidupku. Guru, engkau adalah pahlawanku yang tidak mengharapkan balasan. Segala yang engkau lakukan dengan ikhlas. Guru, jasamu takkan kulupa. Guru, ingin kuucapkan terima kasih atas semua jasamu. Kami memohon doa restu dan bimbinganmu untuk masa depan kami yang lebih barokah. Ibu, nafas yang tak pernah terjerat dusta seberapapun sakitnya, kau tetap penuh cinta. Ayah, izinkan kami menjadi anak yang berbakti kepadamu, anak yang tak pernah melupakan kasih sayangmu. Izinkan kami untuk membahagiakanmu, Ayah. Meski kami sadar itu semua tak mampu membayar semua yang telah kau berikan, dan kami sadar nyawa pun tak mampu membalas semuanya. Terima kasih Ayah. Di setiap tetes keringatmu, diderai lelah nafasmu, dipenuhi kasih sayang yang luar biasa. Doakan kami menjadi orang yang mampu berdiri sendiri, mampu menapaki hidup dengan doa dan kasih sayangmu.
Acara selanjutnya penyerahan penghargaan kepada Khotimin. Kami panggilkan kembali Ananda Muhammad Saifullah Yusuf Al-Habib untuk naik ke atas panggung. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Arfi Eranov, Khotimin kedua Muhammad Anas Syafi Yanda Al-Hafil. Dimohon kesediaan Bapak anggota DPRD Kota Batam, Bapak Muhammad Syafi'i. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Syafi'i AMD. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Habib Fahmi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ma fi ni'amillahi wa afdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tusli biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya da'imal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibil mawahib as-saniyah, salli ala sayyidina Muhammad wa alihi khairul wara sajiyah واغفر لنا يا ذا العلا في كل ساعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله الموافق إلى أقوم الطريق. اهدنا الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dimohon kepada tokoh masyarakat untuk berfoto bersama Pak Muhammad Syafi'i, Bapak Lurah, Bapak RW. Habib Fahmi.
orang tua wali santri. Dimohon mengiringi anak Anda, orang tua Fatimi. Dimohon Ananda dan orang tua untuk tidak turun dulu, kita foto lagi. Semoga kita semua mendapatkan barokah dalam acara ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Koordinator Kiroati Cabang Batam, Bapak Camat, Bapak Lurah dan jajarannya, perangkat RT RW Bumi Sakinah, Yayasan Bumi Sakinah dan pengurus TKM Nurul Dakwah, OVO Squad dan tim Jamuniro, Bapak Muhammad Syafi'i AMD, JKH dan RTH, Lembaga Pendidikan As-Sakinah, Yayasan Ummul Barokah, TPQ Barokatul Quran, TPQ Baiti Jannati, TPQ Nurul Anwar, LPD dan TPQ An-Nisa, dan semua pihak yang telah berpartisipasi atas terselenggaranya acara ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika pedang lukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Jika lidah lukai hati, kemana obat akan dicari. Hadirin sekalian, mohon maaf bila dalam membawa acara terdapat banyak kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, doakan kami segera khotaman lagi. Guru Al-Quran memakai kopiah, kopiah dijahit memakai suluh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.